Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darus Syahada dengan NIM D101200085. Saya perwakilan dari kelompok 1 Ilmu Perundang-undangan yang membahas tentang film dokumenter, yaitu Limbung Pangan. Lumbung pangan masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat, dan gangguan produksi pada musim kemarau. Seiring dengan merebaknya COVID-19, Indonesia sangat merasakan dampaknya. Salah satunya dengan terganggunya roda perekonomian komoditas pangan masyarakat seperti ketersediaan akses, utilitas, dan stabilitas pangan. Jika keadaan ini berlangsung dengan waktu yang lama, maka akan berdampak negatif terkait situasi ekonomi, politik, dan keamanan. Kebijakan lockdown pada masa pandemi COVID-19 juga berdampak signifikan pada sektor ekonomi. Mengatasi hal tersebut, telah diambil langkah yang cepat oleh pemerintah dengan membuat kebijakan dengan memperkuat ketahanan pangan melalui program food estate. Pemerintah membangun kawasan lumbung pangan atau food estate ini salah satunya di Provinsi Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Humbang Hasundutan. Film dokumenter yang berjudul Limbung Pangan ini mengisahkan kehidupan petani yang tinggal di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara saat bekerja dalam program pemerintah Food Estate. Food Estate sendiri merupakan program pemerintah jangka panjang dalam peningkatan pangan dalam skala yang luas yang dilakukan secara terintegritas. Akan tetapi, berdasarkan pernyataan dari para petani, program ini belum berjalan dengan efektif. Food estate sendiri sebenarnya sudah ada pada era Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada perkembangannya, food estate tidak mengalami banyak perubahan dari sektor hambatan yang sudah pernah terjadi. Pada masa Presiden Joko Widodo kembali, terjadi masalah serupa dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai dari mekanisme pertanian yang tidak tepat dan pola kemitraan korporasi petani yang tidak ideal. Kemudian, pola jangka waktu yang singkat sampai jenis tanaman yang belum dikuasai petani dan ada perbedaan praktik pertanian yang dilakukan masyarakat lokal. Berdasarkan itu, food estate sesungguhnya menjauhkan kebijakan pangan di Indonesia dari prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan akan semakin memudar ketika orientasi pemerintah hanya terbatas pada peningkatan produksi dan komoditas tertentu. Risiko ketergantungan petani terhadap perusahaan atau korporasi juga tinggi, mulai dari benih, pestisida, pupuk, distribusi, hingga harga. Sehingga polemik yang hendak diangkat bukanlah siapa yang diuntungkan dan bagaimana food estate ini dijalankan, melainkan kesadaran bersama sebagai bangsa untuk menghentikan proyek yang secara nyata telah gagal berkali-kali dan tidak memihak kepada petani kecil. Perkenalkan, nama saya Safriansyah, NIM D1212060. Di sini saya akan mempresentasikan isu sosial dari film dokumenter yang berjudul Limbung Pangan. Isu sosial yang kami ambil adalah: pertama, tanam paksa era modern dengan memanfaatkan petani. Yang kedua, kejahatan lingkungan. Yang ketiga, pola kemitraan korporasi petani yang tidak ideal. Tanam paksa era modern dengan memanfaatkan petani. Food estate dengan sistem tanam paksa karena lahan yang diperoleh dengan cara merampas tanah melalui klaim PSN, Program Strategis Nasional. Sistem food estate memaksa petani pemilik tanah menjadi buruh tanah harian kontrak di lokasi food estate. Secara lahan memang pemilik petani, akan tetapi dengan adanya pertanian kontrak, para perusahaan bisa sangat leluasa untuk mengatur standar yang harus petani penuhi. Petani meninggalkan pola yang biasa mereka lakukan selama menanam dan mengikuti program food estate. Petani wajib mengikuti peraturan dari Menteri Pertanian, yaitu wajib mengikuti jam kerja dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Menanam jenis tanaman yang sudah ditentukan, mengikuti musim tanah ala pemerintah, dan mendistribusikan hasil tanamnya ke KUB, Koperasi Usaha Bersama. Semua petani harus mengikuti meski tak sesuai pengalaman mereka sebagai petani. Bukan hanya pola tanam, spesies tanaman juga berbeda. Dalam program ini tak ada ruang bagi para petani untuk menerapkan pengalaman dan pengetahuan. Dalam food estate, negara memilih menggunakan konsep ketahanan pangan yang fokus pada pembangunan dan ketersediaan pasokan.
Program food estate tidak dirancang untuk berpihak pada para petani. Tak ada penguatan ekosistem lokal, kemandirian pangan dan kesejahteraan bagi petani seperti yang terkonsep dalam kedaulatan pangan. Kejahatan lingkungan. Dalam program food estate ini, pemerintah melakukan peralihan fungsi hutan alam yang artinya pemerintah melalui deforestasi besar-besaran. Sejak November 2021, sekitar 600 hektar tutupan hutan telah dibuka yang menyebabkan sekitar 61.000 ton karbon terlepas ke udara dan menghasilkan rumah kaca. Apabila gas rumah kaca menjadi terlalu banyak, otomatis menyebabkan iklim menjadi tidak stabil. Dalam situasi ini, Menteri Lingkungan dan Kehutanan malah memberi dukungan yang tertera di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Kebijakan ini berlawanan dengan komitmen menghentikan perubahan iklim. Hilangnya hutan berarti merusak ekosistem dan yang terburuk adalah datangnya bencana alam. Perkenalkan, nama saya Agil Rivaldi dengan NIM D101222314. Baik, di sini saya akan melanjutkan isu sosial pola kemitraan korporasi petani yang tidak ideal. Pada musim tanam kedua, pemerintah mengundang para perusahaan agribisnis untuk berinvestasi. Tercatat 6 perusahaan yang terdaftar. Dalam hal ini, petani tak perlu lagi repot menjual hasil panen karena sudah ada para perusahaan yang bersedia membeli. Akan tetapi, para perusahaan memiliki aturan standar serta harga dan kualitas yang berbeda-beda dan hanya sedikit yang menguntungkan para petani. Saat dimulai, perusahaan tidak memberikan kontrak melainkan hanya surat keterangan yang dimana tidak memuat memberikan jaminan dan hak mensejahterakan petani. Dalam sistem pertanian, kontrak di mana perusahaan berperan sebagai pembeli dan petani sebagai produsen. Relasi seperti ini menciptakan kontrol penuh pada tanah dan petani, mulai dari produksi, harga jual, dan periode waktu. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap para petani. Dalam sistem pertanian, kontrak ketika petani merugi atau menghadapi kesulitan untuk melakukan kegiatan pertanian selama mereka masih terikat kontrak. Mereka masih harus melakukan sebagaimana yang perusahaan mau. Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, di mana antara prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat terpenuhi semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjian kemitraan tersebut dapat dilakukan berhasil. Permasalahan yang sering terjadi pada petani dalam melaksanakan kemitraan usaha pertanian adalah ketidakseimbangan pelaksanaan pola kemitraan yang dilakukan dengan tingkat keuntungan ekonomi yang diperoleh, sehingga manfaat kemitraan usaha pertanian tidak seperti yang diharapkan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya kesediaan petani dan perusahaan mitra untuk melaksanakan pola kemitraan dan suatu mekanisme kemitraan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah norma hukum. Ada beberapa norma hukum yang dapat kami identifikasi mengenai film dokumenter yang telah kami tonton. Pertama, yaitu norma hukum pertanian. Pemerintah harus mematuhi undang-undang pertanian yang berlaku. Undang-undang pertanian ini mencakup peraturan terkait pengelolaan lahan pertanian, dukungan kepada petani, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan produksi pangan. Beberapa undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Norma hukum pertanian memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pengembangan dan pengelolaan food estate. Ketika pemerintah mengembangkan proyek food estate, mereka harus mematuhi berbagai undang-undang dan regulasi yang berlaku dalam sektor pertanian. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari norma hukum pertanian, kasus food estate. Yang pertama yaitu penggunaan lahan pertanian. Pengembangan food estate harus mempertimbangkan aturan-aturan terkait perubahan penggunaan lahan pertanian. Yang kedua yaitu perlindungan petani. Norma hukum pertanian melindungi hak-hak petani.
Pengembangan food estate harus mempertimbangkan hak-hak petani yang mungkin berdampak oleh perubahan penggunaan lahan. Petani yang terpengaruh harus diberikan kompensasi yang adil dan mendapatkan akses alternatif ke mata pencaharian. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah. Undang-undang pertanian juga mengatur dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor pertanian, seperti bantuan teknis, pembiayaan, dan insentif lainnya. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Hukum pertanian juga mengatur isu-isu lingkungan dalam pengelolaan lahan pertanian. Pengembangan food estate harus mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu sumber daya pertanian. Norma hukum pertanian mengatur sumber daya ini sehingga pemerintah harus mematuhi aturan-aturan ini dalam pengelolaan food estate. Dan terakhir yaitu keberlanjutan pertanian. Pengembangan food estate harus memperhatikan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa produksi pangan berkelanjutan tidak merusak lingkungan. Norma hukum yang kedua yaitu norma hukum ketenagakerjaan. Norma hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk mengenai upah, jam kerja, cuti, dan hak-hak lain bagi pekerja. Peraturan yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya yaitu norma hukum lingkungan. Pengembangan food estate harus mematuhi hukum lingkungan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan, seperti perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Undang-undang yang terkait, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 4.24 Men LHK Sekjen-Kum.1/10/2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate sebagai tindak lanjut yang kemudian dicabut dengan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Norma-norma ini bertujuan untuk melindungi kepentingan petani, ketahanan pangan nasional dan lingkungan, sambil memfasilitasi pangan food estate yang produktif. Oleh karena itu, dalam pengembangan food estate, pemerintah harus melakukan pemantauan yang ketat, mematuhi regulasi, dan memastikan keseimbangan antara tujuan pertanian dan perlindungan lingkungan, serta hak-hak masyarakat yang terpengaruh. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.